Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Benazir dari A2020. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Kifayah Riau. Baiklah, di sini saya memaparkan hasil tentang teori-teori perkembangan kognitif. Dan di sini saya dibimbing oleh Ibu Suci Habibah MPD dengan mata kuliah Metodologi Pengkognitif PIAUD. Baiklah, bersama-sama materi dari saya disimak. Teori perkembangan kognitif. 1. Teori kognitif Jean Piaget. Para ahli perkembangan anak bersepakat bahwa anak bukan seorang dewasa kecil karena hingga mencapai usia 15 tahun. Anak tidak dapat membuat alasan tindakannya seperti orang dewasa. Informasi didasarkan pada karya Jean Piaget, seorang ahli perkembangan biologi yang mendedikasi hidupnya dengan mengamati dan mencatat secara dekat kemampuan intelektual bayi, anak, dan adolesan. A. Inteligensi. Latar belakang Piaget dalam bidang zoologi cukup terlihat dari definisi inteligensi yang dikemukakannya, bahwa inteligensi adalah dasar fungsi hidup yang membantu organisme beradaptasi dengan lingkungannya. Ia mengamati penyusunan seperti itu dengan melihat bagaimana dengan anak tutelar menyalakan televisi, bagaimana anak usia sekolah memutuskan membagi lilin kepada teman-temannya, atau seorang remaja yang beranjak dewasa berjuang dan berhasil memecahkan masalah geometri yang sulit. B. Skema kognitif. Piaget menggunakan istilah skema untuk mendeskripsikan model atau struktur mental yang kita diciptakan untuk mempresentasikan, merorganisasi, dan menginterpretasi pengalaman kita. Piaget mendeskripsikan 3 macam susunan intelektual, yaitu 1. Skema perilaku atau sensomotorik. Skema perilaku adalah pola atau bentuk perilaku yang terorganisasi dan digunakan anak untuk menampilkan kembali merespon suatu benda atau pengalaman. Untuk bayi berumur 9 bulan, sebuah bola tidak diterima dengan konsep sebuah mainan berbentuk bunda rani yang mempunyai nama resmi, melainkan sebuah benda yang dapat dipeluk dan digelinding oleh dia dan teman-temannya. 2. Skema simbolik. Selama tahun kedua, anak mencapai tingkatan di mana ia dapat memecahkan masalah, berpikir tentang benda dan kejadian tanpa harus menyentuh atau mengalaminya. Dengan kata lain, mereka mampu untuk menampilkan kembali pengalamannya secara mental dan menggunakan simbol mental atau skema simbolik ini untuk mencapai tujuan mereka. Contoh, anak usia 16 tahun dapat mencontoh perilaku buruk teman-temannya pada hari lain dan tidak langsung pada hari itu juga. 3. Skema operasional. Menurut Piaget, pikiran anak 7 tahun dan yang lebih tua diwarnai oleh skema operasional. Pengertian operasi kognitif adalah suatu kegiatan mental secara internal yang ditunjukkan seorang pada objek yang dipikirkannya untuk mencapai kesimpulan yang logis. Contoh, anak 8 tahun berpikir bahwa pola plastisin atau plastisin berbentuk bola yang diratakan atau dipipihkan jumlahnya sama dari sebelumnya, karena ia akan dengan mudah kembali dengan bentuk aslinya dengan tangannya. Namun, anak yang berusia 5 tahun mungkin akan berpikir bahwa plastisin yang diratakan mempunyai jumlah lebih banyak dari bentuk sebelumnya, karena dapat menutup area yang lebih luas. Meskipun ia dapat memahami bahwa plastisin yang diratakan tersebut dapat dibentuk menjadi pola
menjadi bola kembali, namun ia tetap berpikir bahwa jumlah plastisin yang diratakan lebih banyak dari jumlah plastisin berbentuk bola. Dalam skema Piaget menyatakan bahwa ketika anak berusia membangun pemahaman mengenai dunia, otak perkembangan dan membentuk skema, inilah tindakan atau representasi mental yang mengatur pengalaman. Dalam teori Piaget, skema perilaku atau aktivitas fisik merupakan ciri dari masa bayi dan skema mental atau aktivitas kognitif. Perkembangan pada masa kanak-kanak, skema bayi disusun melalui tindakan sederhana yang bias dilakukan oleh objek-objek seperti melihat dan menggenggam. Anak yang lebih tua mempunyai skema yang meliputi strategi pengklasifikasian objek menurut ukuran, bentuk, atau warna. 2. Teori kognitif. Selanjutnya, teori perkembangan kognitif menurut para ahli. Jean Piaget tahun 1996 sampai 1980 adalah seorang psikolog asal Prancis. Teori Piaget yang bernama teori konstruktivis kognitif menyatakan bahwa anak akan terus berinteraksi dengan lingkungannya. Hasil interaksi tersebut akan menghasilkan sesuatu yang bernama skemata. Skemata diartikan sebagai jenis pengetahuan yang berfungsi membantu anak melakukan interpretasi dan pemahaman terhadap lingkungan. Sifat utama skemata akan terus bergerak, bermodifikasi, berkelanjutan, dinamis, atau tidak berhenti di satu titik. Tahap sensori motorik. Tahapan ini terjadi pada usia 0 hingga 2 tahun. Kecerdasan sekecil berbentuk aktivitas motorik. Informasi dan pengetahuan didapatkan dari kombinasi pengalaman fisik, aktivitas indera serta gerakan motorik. Tahap praoperasional. Tahapan ini dimulai sejak usia 2 tahun hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak usia dini memiliki kemampuan berpikir simbolis yang lebih berkembang. Sifat intuitif, non-logis, animisme, dan egosentris, kemampuan berbahasa yang matang, kemampuan imajinasi kuat, dan kemampuan memori yang juga kuat. Sedangkan egosentris adalah kondisi anak tidak dapat membedakan perspektif dirinya dengan perspektif dengan orang lain. Contohnya, si kecil hanya diam saja saat diminta bersalaman. Selanjutnya, tahap teori Piaget dalam perkembangan kognitif anak. 1. Tahap sensori motorik usia 8 sampai 24 bulan. Tahap sensori motorik adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak Piaget. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi dan pengalaman sensorik atau melihat dan mendengar dengan tindakan motorik atau menggapai dan menyentuh. Perkembangan utama selama tahap sensori motorik adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia ini secara alami dari tindakannya sendiri. Yang kedua, tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap atau konkret. Ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis, selama akhir tahap ini, anak secara mental bisa merepresentasikan peristiwa dan objek atau
fungsi semiotik atau tanda, dan terlibat dalam permainan simbolik. Kesimpulannya, perkembangan kognitif adalah perkembangan dari pikiran. Pikiran adalah bagian dari berpikir dari otak. Bagian digunakan yaitu pemahaman, penalaran, dan pengetahuan dan pengertian. Pikiran anak mulai aktif sejak lahir, dari hari ke hari sepanjang pertumbuhannya. Perkembangan pikiran seperti 1. Belajar tentang orang, 2. Belajar tentang sesuatu, 3. Belajar tentang kemampuan baru, 4. Memperoleh banyak ingatan, dan 5. Menambah banyak pengalaman. Sepanjang perkembangannya pikiran anak, maka anak akan menjadi lebih cerdas. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.